Halo, apa kabar? Saya Hersman Arif dari Forum News Network bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky ini baru seru nih, Bung Rocky. Dewan Guru Besar Universitas Indonesia telah merampungkan kerjanya. Hasilnya mereka merekomendasikan gelar doktor dari Ketua Umum Partai Golkar dan juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dibatalkan. Bahlil itu disarankan membuat penelitian baru dan menulis ulang disertasinya. Ini apa ini? Saya coba bacakan ya. Ini agak panjang dikit. Ada empat alasannya itu. Satu, data diperoleh tanpa izin dari narasumber dan penggunaannya tidak transparan. Kedua, pelanggaran standar akademik masa kuliahnya sejak diterima sampai lulus terlalu singkat. Ketiga, Bahlil mendapat berbagai perlakuan khusus dan keistimewaan selama proses bimbingan. Yang keempat, ada konflik of interest karena promotor dan kopromotor memiliki keterkaitan profesional dengan kebijakan dari Bahlil. Dan ini yang lebih mengejutkan katanya ini tapi semua terpulang kepada rektor UI. Jadi apakah itu mau dibatalkan atau tidak itu tergantung pada rektor UI. Menurut saya aneh ini kebijakan ambigu ya. Kenapa kalau memang secara standar akademis nggak memenuhi syarat ya harusnya nggak boleh if lagi ya. Seperti tadi misalnya diminta untuk menulis ulang disertasinya lah. Ini bukan persoalan disertasi atau apa, tapi banyak tadi ada prosesnya tadi kan. Bahwa itu dia proses perkuliahannya juga terlalu singkat, dia dapat berbagai perlakuan khusus dan keistimewaan sejak awal udah cacat gitu. Ya, pada akhirnya Dewan Guru Besar UI memutuskan bahwa disertasi dan gelar akademi Saudara Bahlil itu batal. Tapi kita lihat semacam ketidakjujuran juga pada Dewan Guru Besar. Karena sesuatu yang dibatalkan artinya harus dianggap sebagai tidak layak. Tetapi dikasih kesempatan berikutnya tuh. Dan itu menunjukkan ada semacam negosiasi diam-diam tuh. Apa karena kedudukan Bahlil? Apa karena sebelumnya ada yang disebut sebagai conflict of interest tapi tidak mungkin dibongkar sehingga diminta menulis ulang tuh. Sekarang problemnya adalah secara metodologis disertasi itu tidak layak. Secara etis disertasi itu koruptif. Karena ada konflik of interest, pembimbingnya tentu disogok mungkin atau diberi janji. Kan itu yang mesti diterangkan oleh Dewan Guru Besar. Apa yang menyebabkan sifat etis itu jadi alasan untuk pembatalan disertasi Saudara Bahlil. Kan tidak mungkin hanya Bahlil yang dituduh sebagai bersikap tidak etis. Tentu pembimbingnya juga begitu. Bahkan rektornya harus dicurigai dengan cara yang sama. Kalau disebut konflik of interest. Jadi soal ini menimbulkan juga semacam ya sinisme bahwa UI juga main-main dengan gelar-gelar akademis ini. Dan bukan cuma Bahlil saya kira. Di belakang itu juga banyak hal. Kebetulan Saudara Bahlil kena kasus ini karena dia adalah pejabat publik. Tapi bagaimana dengan mereka yang pejabat publik tapi tidak beredar di dalam figur-figur sosial media sehingga dianggap sebagai seseorang yang sedang memamerkan kekuasaannya. Bahlil memang terkenal memamerkan kekuasaannya tuh. Tapi dari segi kejujuran akademis, kesalahan Bahlil itu adalah kesalahan dia sebagai objek sebetulnya. Ada kesalahan mereka yang jadi subjek, yaitu yang membimbing Bahlil, yang menguji Bahlil, yang mengizinkan Bahlil untuk menempuh S3 itu dengan kualitas yang buruk dan dalam tempo yang di luar hal yang standar. Kan ini yang harusnya diperiksa tuh. Jadi saya anggap bahwa Dewan Guru Besar sudah melakukan tugas tetapi tidak tuntas. Dan terbebani juga oleh ya mungkin teguran kecil dari atasannya, udahlah sebut aja bahwa itu harus diperbaiki itu. Bayangin kalau hal semacam itu dipakai untuk semua atau dalam semua kualifikasi pendoktoran di UI itu dibikin kualifikasi itu artinya nggak ada orang yang nggak lulus, harus lulus semua tuh. Jadi itu intinya deh. Sebetulnya filter untuk jadi dokter itu dibikin sangat ketat supaya kualitas UI itu bisa dipulihkan reputasinya. Kan UI mengklaim bahwa kami akan jadi world class university. Ya iya, kalau kasus beginian itu juga tidak tuntas atau masih ada keraguan-raguan, itu artinya UI betul-betul akan jadi world class university, disingkat WCUI itu jadinya kan. Jadi saya kira itu di dalam keputusan Dewan Guru Besar masih ada semacam permissiveness terhadap sesuatu yang tidak layak secara akademis, tidak layak secara etika ilmiah, tetapi masih hendak diberi kesempatan untuk diloloskan.
Tapi saya kira nggak fair ya kalau hanya Bahlil yang disalahkan karena ada game kan it take two to tango ya. Mana mungkin sih orang menari tango sendirian. Jadi mana mungkin Bahlil melakukan kecurangan seperti yang dituduhkan itu hanya dia sendirian gitu. Saya justru mendorong Bahlil datang ke depan pers dan terangkan di situ bahwa dia memang sedikit banyak diperas atau ya sebut aja ditodong untuk hal-hal yang sifatnya koruptif. Mungkin ada janji untuk urusan tambang dengan UI, mungkin ada upeti yang mesti disetor pada penguji maupun pembimbing atau bahkan ke aparat rektorat. Kan ini harus kita curigai dengan kuat karena Bahlil adalah seorang politisi dan penguasa partai besar. Maka dia punya pengaruh untuk mempengaruhi UI, demikian sebaliknya. UI bisa punya pengaruh karena Bahlil tergantung reputasinya pada mereka yang sedang berkuasa di UI. Jadi saya dorong saudara Bahlil supaya dia terangkan apa sebenarnya yang terjadi itu. Jadi hak Bahlil untuk membela diri juga ke publik. Jadi kita mesti buka kesempatan itu supaya jangan Bahlil aja yang disalahkan, tetapi juga mereka yang meloloskan Bahlil dan Bahlil tersandra oleh peraturan itu lalu dia akali dengan mungkin gratifikasi. Jadi saya anggap keputusan Dewan Guru Besar itu adalah keputusan yang ngambang, yang tidak menjelaskan duduk perkaranya apa tuh, siapa pembimbing yang harus diperiksa tuh. Ya tentu ada sidang Dewan Guru Besar yang seolah-olah tertutup, tetapi itu mesti dibuka ke publik karena UI ini adalah lembaga publik, urusan NKRI itu. Jadi kelihatannya itu yang harusnya kita tagihkan pada UI, bahwa UI mesti datang ke depan publik dan terangkan apa yang mereka maksud. Apakah pembimbingnya hanya sekedar diskors, apakah pembimbingnya diturunkan pangkat. Kan mestinya pelanggaran etik tertinggi adalah meloloskan satu karya akademis yang akan jadi ukuran UI secara intelektual bahkan di skala Asia maupun global itu yang dimotori oleh plagiarisme. Siapa pembuat plagiarisme itu? Ya bukan Bahlil, tetapi mereka yang membantu Bahlil membuat plagiarisme, kan itu kan. Nah mereka yang membantu itu pasti punya motif uang, motif kekuasaan. Dan kata conflict of interest yang ditemukan oleh Dewan Guru Besar itu mesti diurai, whose interest itu dan whose justice yang mesti ditegakkan, kan itu soalnya. Jadi UI jangan bermain-main dengan kalimat-kalimat yang seolah diplomatis. Orang tetap tahu bahwa Dewan Guru Besar hendak berniat baik untuk memulihkan nama UI, tapi Dewan Guru Besar akan jadi Dewan Guru Kecil kalau tanggung untuk membongkar skandal ini, skandal yang sudah berakar lama. Dan isu di UI tentang jual beli atau permissiveness atau favoritism itu ada, bahkan dari tingkat dosen yang membimbing skripsi sampai dosen-dosen yang dapat penelitian lalu memanipulasi hasil penelitian demi dapat guru-guru besar yang juga disogok oleh kekuasaan. Itu udah jadi cerita yang selama 15 tahun saya ngajar di UI itu tiap hari saya dengerin soal-soal semacam itu. Tapi ketika ada causa celebre, yaitu kasus yang diselebritikan sekarang, selebritikan artinya terbuka untuk dibicarakan, itu harus dibuka ke publik. Jangan Dewan Guru Besar berlindung di balik toga dan mengatakan hasil rapat adalah hasil yang tertutup, rahasia dari Dewan Guru Besar. Nggak mungkin, karena gelar akademis akan dipakai untuk promosi, bukan sekedar promosi diri seorang, tapi promosi untuk memperoleh jabatan-jabatan. Begitu banyak mereka yang cari gelar akademis hanya untuk dapat posisi baru di kekuasaan maupun di parlemen atau apa aja itu. Jadi sekali lagi UI harus buka skandal ini. Tapi terus terang aja ya, Bung Rocky, ini kalau katakanlah misalnya Bahlil kemudian oke, dia mengikuti rekomendasi itu, atau katakanlah pun kemudian ternyata rektor menggunakan vetonya untuk tidak membatalkan gelar gelar doktor dari Bahlil. Sesungguhnya apa pentingnya gelar itu, gelar doktor dari UI itu ya? Karena itu kan hanya jadi gelar semu, bahkan kalau kalau dia terus nggak dibatalkan dia akan diolok-olok gitu, kayak seperti halnya Gibran sebagai anak haram konstitusi, ini anak haram secara akademis begitu ya. Atau kalau dia mengulang, ini kan juga kredibilitas dia sudah tercoreng. Padahal kan cukup dengan sekarang ini saja ya, walaupun Pak Prabowo pernah ngeledeknya bahwa kuliah kampus gelarnya itu dari kampus yang nggak ada di Google, tapi kan dia sudah bukan hanya seorang menteri, tapi jadi ketua umum Partai Golkar, partai besar di Indonesia itu. Usulan saya pada Saudara Bahlil, datang ke pers katakan bahwa saya terima itu, tapi saya juga ingin membela diri. Dan pertanggungjawaban ini yang penting untuk memastikan bahwa
Saudara Bahlil masih bisa meneruskan karir politiknya, tetapi hentikan aja ambisi untuk masuk ke UI dengan mengatakan bahwa UI ternyata adalah rampok juga tuh, memeras saya. Kan mestinya itu tuh, saya menduga harusnya begitu narasi dari saudara Bahlil. Setelah itu dia mengundurkan diri dari jabatan dia sebagai menteri, karena itu ada pertanggungjawaban etis. Jadi kalau di bolak-balik lagi nanti ya kan masih ada kesempatan. Itu nggak mungkin di dalam satu peristiwa etis itu ada kesempatan memperbaiki itu. Dan dengan cara itu Bahlil menunjukkan sikap integritasnya kalau masih ada sisa, supaya publik mendengar suara Bahlil bahwa dia bertanggung jawab terhadap keburukan yang dituduhkan pada dia, tapi dia tidak sendirian di situ. Tapi demi percontohan etika kepemimpinan yang bagus sebagai leader dari Golkar, dia harus katakan bahwa saya berhenti dari menteri. Kenapa? Ya karena dia tahu bahwa dia konsekuensinya juga akan diberhentikan oleh Prabowo. Karena itu akan terjadi. Dan kalau misalnya kasus ini tidak jadi pertimbangan Pak Prabowo untuk mereshuffle Saudara Bahlil, kasus ini juga akan jadi beban pada dia tuh, akan jadi semacam tekanan publik supaya Prabowo berhentikan Bahlil, dan itu akan panjang tuh. Mending Bahlil yang minta berhenti, atau Pak Prabowo tidak memberhentikan Bahlil, maka akan tiba lagi cacian publik terhadap kekuasaan bahwa ternyata itu saling membela tuh. Apa prinsipnya? Kan ini yang kita sebut sebagai menegakkan integritas. Dan bagian-bagian yang juga akan dipertimbangkan Bahlil tentu reputasi dia sebagai politisi itu. Jadi tidak mungkin Bahlil masih harus bernegosiasi. Saya anjurkan saudara Bahlil itu tulis surat aja pada presiden, saya mundurkan diri, tapi saya ingin supaya skandal di UI itu juga dibuka, dibongkar tuh. Dan skandal di UI artinya skandal di banyak universitas, skandal di banyak guru besar. Jadi bukan cuma Bahlil sebetulnya yang kita panggil secara etis untuk mengaku di depan publik, tapi juga mereka yang udah terlanjur menikmati reputasi sebagai guru besar tapi dengan otak kecil gitu, mereka yang jadi dosen dengan menyogok, mereka yang berupaya untuk lulus padahal sebetulnya kapasitas metodologi pas-pasan tuh, kemampuan kritisismenya itu juga tidak bisa diasuh secara konsisten, koheren dalam karya-karya ilmiah. Kan banyak betul kasus semacam itu yang ada di Indonesia. Jadi kita sekaligus jadikan Bahlil sebagai tonggak perubahan arah orientasi nilai di dalam semua universitas. Dan hanya dengan cara itu kita bisa kembalikan fungsi universitas sebagai pengarah peradaban bangsa. Jadi sekali lagi menurut saya ya ini nggak cukup hanya Bahlil yang diobok-obok dong ya, Bung Rocky ya. UI juga harus dibongkar ini karena reputasi UI ini, karena kasus Bahlil ini betul-betul sekarang tercoreng dan orang banyak mengolok-olok UI ya. Malu kita ya sebagai alumnus dari UI. Saya tidak ingin mengatakan Bahlil menumbalkan dirinya demi reputasi akademis UI. UI juga harus diperiksa korelasi moralnya dengan kasus ini kan. Dan dalam kasus yang panjang lama kita tahu apa yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan tinggi kita. Tetapi dengan tindakan radikal Bahlil misalnya, seandainya 2 jam setelah ini Bahlil mengundurkan diri, maka ada pelajaran etis bagus bagi kekuasaan, bagi Universitas Indonesia, bagi semua pendidikan tinggi di Indonesia, bagi kabinet, bagi Pak Prabowo. Jadi Bahlil punya semacam sebut aja diloloskan oleh sejarah untuk jadi korban, tetapi dengan pengorbanan itu dia bisa pulihkan prinsip-prinsip integritas universitas, prinsip-prinsip kejujuran akademis, prinsip-prinsip tanggung jawab di dalam kabinet. Kan itu yang kita ingin tunggu. Jadi dengan cara itu saya kira saya hanya menghimbau supaya ada satu perenungan radikal pada saudara Bahlil, karena selama ini juga beliau jadi sasaran tembak karena kebijakannya di bidang energi, usaha dia untuk menyogok universitas supaya mau menerima pengelolaan tambang. Apa yang sudah dia lakukan untuk sedikit melumpuhkan kritisisme dari lembaga-lembaga keagamaan dengan sogokan batu bara. Jadi ini satu paket lengkap buat saudara Bahlil supaya kita bisa katakan bahwa ada orang yang di dalam kehidupan politik, akademis berupaya untuk menonjolkan diri, tapi akhirnya terlindas oleh kejujuran sejarah tuh. Dan dengan cara itu Bahlil bisa menjadi tokoh yang akan diingat bahwa dia pada akhirnya bisa mengatakan saya Bahlil dan saya tidak ingin jadi Bahlul. Kira-kira begitu poinnya tuh. Sekali lagi, ini adalah satire dari FNN dan diucapkan dengan cara saksama dan dalam misi untuk menegakkan kembali integritas nilai etik di dalam
dunia akademis maupun dunia politik. Salam akal sehat. Hidup Bahlil, hidup Bahlil.